Halo para pemirsa televisi edukasi di seluruh penjuru tanah air. Senang sekali saya Geni Asmara dapat kembali menyapa Anda. Kali ini kita kembali berjumpa dalam siaran Diklat Jarak Jauh, Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Teknis Keagamaan Departemen Agama Republik Indonesia. Hari ini kita akan membahas tema khusus, yaitu modul Diklat Jarak Jauh tingkat dasar untuk guru kimia Madrasah Aliyah. Dan sebagai narasumber, selama 1 jam ke depan kita akan didampingi oleh Bapak Dr. Andes Nana Umar Sumarna, MPD, yang telah bergabung dengan kami di studio televisi edukasi. Terima kasih sudah datang di studio kami, Pak. Selamat siang, Mas Junior. Ya, bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, kami juga menantikan Anda melalui pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Barangkali ada di antara Anda, rekan-rekan peserta diklat atau guru kimia Madrasah Aliyah yang memiliki pertanyaan terkait tentang sajian kami pada hari ini. Kami nantikan partisipasi Anda melalui pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Kita akan masuk ke materi, tapi mungkin kita perlu bincang-bincang sedikit. Bisa tidak Anda berikan satu gambaran, Pak Umar, sebetulnya 1 jam ke depan ini kita akan membahas apa sih? Terima kasih Mas Jen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu peserta diklat jarak jauh tingkat dasar kimia Madrasah Aliyah. Pada kesempatan kali ini ada 9 bahan ajar yang akan menjadi pembicaraan kita. Yang pertama adalah struktur atom dan sistem periodik. Kedua, energi yang menyertai perubahan kimia. Yang ketiga, redoks. Yang keempat, hukum dasar kimia. Selanjutnya, Bapak Ibu, modul yang kelima adalah larutan. Yang keenam, sifat koligatif larutan. Dan yang ketujuh adalah hasil kali larutan. Dan yang ke-8 adalah senyawa karbon. Dan terakhir, Mas Jenia, kita akan membahas makromolekul. Banyak sekali modul yang harus dibahas, Pak. Nanti ada kesempatan untuk membahasnya secara lebih rinci, dijabarkan satu persatu. Tapi ada satu tayangan yang harus kita saksikan terlebih dahulu sebelum kita mulai penjabaran yang lebih detail. Mungkin kita saksikan dulu bersama-sama. Pemirsa, mari kita lihat lebih dahulu tayangan berikut ini. Ya, sekali lagi bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, kami mengundang Anda untuk menghubungi kami lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Barangkali ada di antara Anda peserta diklat jarak jauh yang tertarik untuk menyampaikan pertanyaan atau komentar Anda terkait tentang tayangan kami hari ini, atau ada di antara rekan-rekan guru kimia Madrasah Aliyah yang memiliki minat yang sama, silakan hubungi kami lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Kita segera bergabung dengan narasumber kita hari ini, Pak Umar. Nah, tadi sudah dijelaskan ada modul-modul yang harus dipelajari pada hari ini. Mungkin Anda bisa mulai dengan menjelaskan, Pak, sebetulnya satu persatu apa yang mau disampaikan hari ini, Pak. Terima kasih Mas Jenia. Sebelum kita membahas isi modul itu, ada baiknya kita merenung sebentar apa yang sebenarnya disebut dengan kimia. Ya. Jadi Bapak Ibu peserta diklat, kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang sifat, struktur, dan komposisi zat serta energi yang menyertai perubahan zat itu. Jadi bila ada seorang ahli kimia menemukan suatu zat, maka dalam refleksi pikirannya, apa sih sifat zat itu? Apakah itu logam atau non-logam misalnya? Apakah itu campuran atau senyawa? Kemudian apa zat itu mengandung strukturnya apa? Molekul, senyawa, atau sebagainya. Dan kemudian juga itu yang perlu adalah komposisinya. Zat itu terdiri dari apa saja? Jadi, ini perlu dikemukakan di depan ya, sebelum masuk ke rincian materi atau modul kimianya sendiri ya. Jadi semacam renungan ulang itu kan, itu untuk memberikan motivasi dasar untuk mempelajari kimia. Oke, tapi kadang-kadang kita sering hilang fokus atau mengalami kekaburan juga begitu, Pak. Sebetulnya tujuan belajar mengajar kimia ini sebagai satu proses pembelajaran ini apa gitu, sasaran yang ingin dicapai. Mungkin Bapak bisa berikan semacam clue begitu, petunjuk bagaimana persisnya. Jadi Bapak Ibu peserta diklat yang berbahagia, jadi ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai manakala Bapak Ibu mempelajari
bahan ajar yang terdapat pada diklat tersebut. Salah satu tujuannya adalah membentuk minat positif terhadap kimia. Minat ini merupakan aspek psikologis, Mas. Jadi kalau seandainya aspek psikologis ini menjadi hambatan, itu kesananya yang seperti tadi katakan. Ada gangguan, tidak senang, tidak berminat terhadap mata pelajaran kimia. Mulai dengan memupuk atau membangun satu sikap positif dulu untuk landasan Nah, belajar itu kimia. tujuan pembelajarannya. Kalau sudah sikap positif sudah terbentuk, insya Allah belajar kimia itu akan menyenangkan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu adalah mengembangkan wawasan atau metode ilmiah sebagai sarana berpikir ilmiah untuk memecahkan masalah, baik secara percobaan atau eksperimen. Mungkin ada di tayangan slide Anda, Pak? Tidak ada, Mas. Tidak ada ya, oke. Ya. Jadi maksudnya begini, selama ini kalau kita percobaan itu kan hanya mereduplikasi. Ya. Mereduplikasi apa yang telah dilakukan oleh para ahli kimia terdahulu. Tapi ketika kita mendesain suatu eksperimen, mungkin ada masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu harus mendapat penyelesaian melalui metode ilmiah tadi. Misalnya kemarin ada isu-isu tentang bahan aditif pada makanan, formalin. Ya. Nah, dengan adanya desain eksperimen itu, kita bisa mendesain bahwa kita dapat menentukan apakah di dalam makanan itu ada formalin atau tidak. Nah, itu. Ini sebetulnya termuat tidak, Pak, dalam materi untuk madrasah aliyah? Ada, nanti ada. Ada ya? Ada, pada bagian larutan asam basa juga ada itu. Oke, jadi guru juga harus pintar-pintar jadi jembatan antara pelajaran yang disampaikan di kelas dengan dunia nyata yang dihadapi di masyarakat. Itu, ya. Bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, sekali lagi kami undang Anda dapat berpartisipasi lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Sampaikan pertanyaan atau komentar Anda lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Oke, Pak Umar mungkin bisa diteruskan dengan mulai membahas inti dari modul hari ini. Inti modul yang hari ini kita pakai adalah bisa di organisasi, Mas, itu yang 9 modul itu dapat kita kelompokkan menjadi kelompok kimia anorganik. Itu akan ada 4 modul. Kelompok kimia fisik ada 3 modul dan kelompok kimia organik 2 modul. Pada kelompok kimia anorganik itu ada struktur atom yang pertama. Nah, struktur atom ini ada konsep dasar dan konsep esensial. Konsep dasar merupakan konsep yang diperlukan untuk membangun batang tubuh kimia itu sendiri, sedangkan konsep esensial, konsep yang dipakai untuk membangun batang tubuh kimia yang lain. Di slide-nya ada, bisa diperlihatkan? Ada, sebentar. Kita membahas struktur atom, di sini ada partikel dasar, kemudian ada nomor atom, nomor massa, isotop, massa atom relatif, kemudian juga ada